Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Teknik Industri Universitas Krishna Dwipayana ingin menjelaskan tentang pengembangan produk dan sustainability. Sebelumnya, anggota kelompok kami terdiri dari saya, Juan Daniel, dan teman saya Bondan Setiaji, dan juga George Rooney. Apa itu pengembangan produk? Pengembangan produk adalah suatu usaha yang direncanakan dan dilakukan secara sadar untuk memenuhi dan memperbaiki produk yang ada, atau menambah banyaknya ragam produk yang dihasilkan dan dipasarkan, di mana dalam proses pengembangannya dilakukan secara terus-menerus, mulai dari produk yang dihasilkan, produk yang baru diadakan, sampai pada keputusan untuk menghasilkan suatu produk baru. Kemudian ada karakteristik pengembangan produk. Yang pertama ada keunggulan relatif, yang kedua kompatibilitas, yang ketiga kompleksitas, kemudian divisibilitas, dan kemudian komunikabilitas. Tujuan pengembangan produk: untuk memenuhi keinginan konsumen yang belum puas, untuk menambah omset penjualan, untuk memenangkan persaingan, untuk mendayagunakan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama, untuk mendayagunakan sisa-sisa bahan, untuk mencegah kebosanan konsumen, dan untuk menyederhanakan produk. Tujuan pengembangan produk yang dilaksanakan oleh perusahaan yang dimaksudkan untuk 1. Mempertahankan posisi pangsa pasar, 2. Mengembangkan lebih lanjut posisi perusahaan sebagai inovator, yang ketiga memperoleh laba yang diinginkan melalui volume penjualan yang ditingkatkan. Strategi pengembangan produk. Yang pertama, memperbaiki bentuk-bentuk yang telah ada, menambah model yang ada, meniru strategi pesaing, memperluas lini produk, dan menambah produk yang ada kaitannya dengan lini yang ada. Langkah-langkah pengembangan produk. Langkah-langkah pengembangan produk. Yang pertama, pemunculan gagasan, yang kedua, penyaringan gagasan, yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep, yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Yang kelima, analisis usaha, yang keenam, pengembangan produk, yang ketujuh, pengujian pasar, dan yang kedelapan, komersialisasi. Yang pertama, pemunculan gagasan. Pengembangan produk baru dimulai dengan penelitian terhadap berbagai gagasan produk baru. Pemunculan gagasan harus sesuai dengan jenis perusahaan dan konsumen sebagai salah satu sumber yang paling logis untuk gagasan produk. Yang kedua, penyaringan gagasan. Tujuan penyaringan adalah mengurangi banyaknya gagasan dengan mencari dan menghilangkan gagasan buruk sedini mungkin. Yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep. Dalam pengujian konsep mensyaratkan bahwa berbagai konsep produk diuji pada kelompok konsumen sasaran yang tepat, kemudian reaksi konsumen tersebut dikumpulkan. Konsep-konsep ini dapat disajikan secara simbolis atau secara fisik. Jika konsep yang diuji semakin menyerupai produk akhir, pengujian konsep ini dapat diandalkan. 4. Pengembangan strategi pemasaran. Ada 3 strategi untuk mengenalkan produk pada pasar, yaitu yang pertama, menggambarkan ukuran pasar sasaran, struktur dan perilaku posisi produk yang direncanakan, lalu penjualan, pangsa pasar, dan tujuan laba yang dicari dalam beberapa tahun pertama. Yang kedua, mengikhtisarkan rencana harga produk, strategi distribusi, dan anggaran pemasaran yang direncanakan selama tahun pertama. Yang ketiga, rencana strategi pemasaran menggambarkan tujuan penjualan dan laba jangka panjang serta strategi bauran pemasaran sepanjang waktu. Yang kelima, analisis usaha. Setelah manajemen mengembangkan konsep produk dan strategi pemasaran, manajemen dapat mengevaluasi daya tarik bisnis dan proposal. Manajemen harus mempersiapkan penjualan, biaya, dan proyeksi laba untuk menentukan apakah mereka memuaskan tujuan perusahaan. Apabila iya, maka konsep dapat dilanjutkan dalam proses pengembangan. Yang keenam, pengembangan produk. Setelah produk tersebut lolos dalam ujian bisnis, maka dilanjutkan dengan melakukan pengembangan menjadi sebuah produk jadi. Yang ketujuh, pengujian pasar. Pengujian pasar adalah di mana produk diperkenalkan pada konsumen yang lebih otentik untuk mengetahui bagaimana konsumen dan penyalur mengelola, seberapa luas pasarannya. Dalam pengaturan otentik, pemasar dapat mempelajari seberapa besar pangsa pasar yang ada dan bagaimana konsumen dan penyalur bereaksi untuk menangani, menggunakan, dan membeli produk.
Yang kedelapan, komersialisasi. Memperkenalkan produk baru ke pasar merupakan kegiatan penyelesaian rencana pemasaran, pengordinasian, kegiatan perkenalan dengan fungsi-fungsi bisnis, pelaksanaan strategi pemasaran, serta pengontrolan peluncuran produk. Adapun beberapa faktor tambahan yang menghalangi pengembangan produk baru adalah yang pertama, kelangkaan ide penting pada wilayah tertentu. Yang kedua, pasar yang berfragmentasi. Yang ketiga, batasan sosial dan pemerintah. Yang keempat, biaya pengembangan. Yang kelima, kelangkaan modal. Dan yang terakhir, waktu pengembangan yang dibutuhkan lebih pendek. Strategi pengembangan produk. Banyak perusahaan menghadapi sebuah masalah-masalah harus menciptakan produk baru. Tetapi kemungkinan sukses sangat kecil. Secara keseluruhan, untuk menciptakan produk baru yang berhasil, perusahaan harus memahami pelanggannya, pasar, dan pesaing, serta mengembangkan produk yang memberikan nilai yang unggul bagi pelanggan. Perusahaan harus mempunyai rencana produk baru yang kuat dan mempersiapkan proses pengembangan produk baru yang sistematis untuk menemukan solusi terhadap tantangan di masa depan atau menemukan jawaban terhadap permasalahan di masa kini. Konsep pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan serangkaian aktivitas yang dimulai dengan analisa persepsi dan peluang. Pengembangan produk merupakan aktivitas lintas disiplin yang membutuhkan kontribusi dari hampir semua fungsi yang ada di perusahaan. Namun, 3 fungsi yang selalu paling penting bagi proyek pengembangan produk adalah: yang pertama adalah pemasaran. Fungsi pemasaran adalah menjembatani interaksi antara pengusaha dengan pelanggan, pendefinisian segmen pasar, dan identifikasi kebutuhan pelanggan. Bagian pemasaran juga secara khusus merancang komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan, menetapkan target harga, dan merancang peluncuran serta promosi produk. Nomor 2, ada perancangan atau desain. Fungsi perancangan yaitu memegang peranan penting dalam mendefinisikan bentuk fisik produk agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam konteks tersebut, tugas bagian perancangan mencakup desain engineering, yaitu ada mekanik, elektrik, software, dan lain-lain, atau desain industri, seperti estetika, ergonomik, atau user interface. Yang ketiga ada manufaktur. Fungsi manufaktur terutama bertanggung jawab untuk merancang dan mengoperasikan sistem produksi pada proses produksi produk. Fungsi ini melingkupi pembelian, instalasi, dan distribusi. Proses pengembangan produk dalam suatu perusahaan umumnya melalui 6 tahapan proses. Antara lain adalah: 1. Ada fase 0, yaitu perancangan produk. Yang kedua ada fase 1, pengembangan konsep. Yang ketiga ada fase 2, perancangan tingkat sistem. Yang keempat ada fase 3, perancangan detail. Kelima ada fase 4, pengujian dan perbaikan. Yang keenam ada fase 5, produksi awal. Pengembangan konsep. Inti dari perencanaan desain adalah terletak pada pengembangan konsep. Crawford mengemukakan bahwa konsep desain adalah kombinasi antara lisan, tulisan, dan atau bentuk prototipe yang akan dilakukan perbaikan dan bagaimana pelanggan menunjukkan keuntungan atau kerugian. 3 bagian penting yang ada untuk ide perancangan yang akan ditingkatkan dengan kondisi konsep tersebut adalah: 1. Bentuk, 2. Teknologi, 3. Keuntungan. Proses pengembangan konsep. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan pelanggan. Yang kedua penetapan spesifikasi target. Ketiga penyusun konsep. Keempat pemilihan konsep. Nomor 5 ada pengujian konsep. Yang keenam penentuan spesifikasi akhir. Yang ketujuh perancangan proyek. Nomor 8 ada analisis ekonomi. Kesembilan analisa produk-produk pesaing. Dan 10 pemodelan dan pembuatan prototipe. Sustainability. Pengertian sustainability. Salah satu ahli menyatakan bahwa sustainability adalah bagaimana membangun masyarakat di mana ekonomi, sosial, dan tujuan ekologi harus seimbang. Salah satu pendekatan yang paling sering digunakan untuk mengukur corporate sustainability adalah pendekatan triple bottom line. Konsep sustainability. Konsep sustainability merupakan konsep yang diinterpretasikan melalui 3 dimensi, yaitu economic sustainability, environmental sustainability, dan social sustainability.
Pengembangan produk berbasis sustainability. Penemuan ide untuk barang dan jasa termasuk merubah, menambah, atau merumuskan kembali sebagian dari sifat-sifat pokok yang sudah ada dalam segi corak, merek, dan kuantitas, dan bagaimana membangun masyarakat di mana ekonomi, sosial, dan tujuan ekologi harus seimbang. Jurnal Pengembangan Produk. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.